Nabila nama. Oke, dimulai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, salam sehat semua. Luar biasa. Baik. Sehat. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alce Frida Waluko, SPD. Unit kerja saya SD Negeri 115 Manado. Letaknya di Jalan Cendrawasih, Malendeng, Kecamatan Paldua, Sulawesi, Kota Manado, Sulawesi Utara. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Saya akan membawakan dulu ya untuk memberi kesegaran bagi kita untuk memusatkan ya pemikiran kita pada kegiatan ini. Baik, kita akan ice breaking dulu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu sambil bergerak. Bolehkah? Siap. Ibu Bapak Kepala Sekolah berdiri. Kita goyang sedikit ya. Oke. Ya, kita sambil berdiri kita pakai gerakan kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Jadi gerakannya begini ya. Saya mau memberi contoh karena saya sekarang sebagai guru, sebagai teacher ya. Oke. Jadi saya kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Jadi itu sekarang konsentrasi ya. Sebentar saya akan memberikan perintah. Jadi Bapak Ibu melihat ya, tetap menunjukkan struktur lagu itu ya, kepala, tapi saya menunjukkan yang lain. Jangan ikut saya ya. Boleh? Boleh. Ya. Understand? Yes. Oke. Yes. Ya. Yes, I understand. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, mana daun telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Mantap. Hanya berapa yang benar? Tepuk tangan. Iya. Ya. Tapi sudah baik semua. Ya, silakan duduk semua. Ya, baik. Kita akan setelah kita ya disegarkan dengan ice breaking, kita akan mulai dengan pemaparan materi. Tapi sebelumnya, bolehkah ada perkenalan dari teman-teman ya yang akan mengikuti presentasi saya saat ini? Ya, diberi waktu mulai dari yang wanita. Oke, silakan Ibu Selma, nama ya untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya, terima kasih Bu Alce. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Salma Anama, tempat tugas saya SD Impres 5 Luwu, Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Diberi waktu lagi untuk Ibu Alserlis ya, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Alserlis, biasa dipanggil Seri. Bekerja SD Impres Leoknyo, Kecamatan Luwu Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Arasoli. Kita beralih ke Bapak Rusti. Ya. Oh ya. Silakan Pak Rusti. Hai teman-teman. Bagus. Ya. Nama saya
Rusti Menumpil, unit kerja di SD Gemim 02 Manado, Jalan 14 Februari 6, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Oke, terima Ya. kasih. Selanjutnya Bapak Hamdi Japong, silakan. Saya. Saya Ya, ya, Hamdi. Pak Hamdi. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, di Ya. tempat saya ini ada hujan deras dan saya tidak kedengaran ini. Iya. Saya perkenalkan, nama saya Hamdi Japong. Panggilan seharian Pak Ham. Tempat tugas saya SD Impusko, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Ari, silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ari Gunawan, unit kerja SD Negeri 106206 Sidodadi, Kecamatan Bengkudu, Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk semua. Ya, baik, kita siap. Kita akan menerima materi. Ya, untuk saat ini sebelumnya saya akan membuka dulu materi untuk dipresentasikan bagi Bapak Ibu. Kita ya, kemudian mohon maaf ya, masih ini kedua. Oke, sudah kelihatan Pak, Bapak Ibu? Iya, sudah Bu. Sudah? Siap. Ya. Oke, sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ya, Sudah, Bu, kelihatan? sudah. Sudah, Bu. Sudah. Siap. Oke. Ya, aduh, ada gangguan sedikit. Sudah, Bu, sudah kelihatan, Bu. Dilanjut. Iya, tapi yang mengambil yang pertama. Ya, diklik itu. Oke, sudah Ya. kelihatan. Sudah kelihatan semua ya? Sudah. Ya, oke. Baik. Oke. Ya, baik, saya akan membawakan materi saat ini adalah tentang fungsi dan peran kepala sekolah, guru, pengawas dan guru. Ya, saya mengambil ini karena termotivasi dengan keadaan situasi saat ini. Kita melihat perkembangan yang ada, maka saya ingin mengangkat ini supaya kita lebih lagi memahami ya apa peran dan fungsi kepala sekolah dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak ya, karena di sini kita sebagai kepala sekolah yang adalah sebagai manajerial, sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan program sekolah penggerak dengan senantiasa melakukan pendampingan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran di satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kita semua. Karena
tentunya sebagai kepala sekolah, kalau kita tidak memahami benar peran dan fungsi kita sebagai kepala sekolah, tentunya apa yang menjadi harapan kita tidak akan terwujud secara utuh ya dalam kita menerapkan kurikulum sekolah penggerak ini, yang mungkin saja dari pengalaman kita sebagai kepala sekolah agak berbeda nanti, yang akan kita agak berbeda sedikit dari kurikulum sebelumnya, yaitu yang mungkin menjadi pemahaman saya, dan tentunya kita sebagai kepala sekolah dengan peran dan fungsi kita paham benar, maka apa yang menjadi harapan dan angan-angan kita, harapan yang itu akan terbukti di dalam pelaksanaannya nanti. Itu. Nah, sekarang selanjutnya kepala sekolah juga dalam struktur kita bahwa saat ini ada pengawas ya yang mendampingi ya, pengawas yang mengarahkan juga kita, karena mereka itu juga pengawas punya fungsi, peran dan fungsi dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Pengawas di sini melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas sekolah penggerak secara berkala. Nah, ini memang merupakan satu keterkaitan. Jadi antara kepala sekolah dan juga pengawas itu memang harus betul-betul memahami apa fungsinya, supaya dalam pelaksanaan kegiatan tidak akan saling tindih dengan mungkin kepala sekolah akan mengadakan evaluasi, kemudian lagi datang pengawas yang akan melaksanakan monitoring. Jadi di sini harus ada komunikasi yang baik ya di dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam di kurikulum sekolah penggerak. Jadi secara berkala, secara teratur ya. Ini pengawas. Jadi itu yang menjadi tugas, peran dan fungsi pengawas. Kemudian ketiga, sini adalah apa peran dan fungsi guru dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Nah, di sini kita sudah banyak belajar bahwa guru berfungsi dan berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pembelajaran yang bermakna dan berpihak kepada peserta didik. Nah, dari fungsi guru ini, seorang guru ya, dia harus punya karakter terlebih dahulu supaya dia bisa berperan secara baik ya, secara konsisten dia melakukan tugasnya, dan dia akan menjadi profil dalam proses pembelajaran yang akan ditiru oleh anak-anak, karena mereka itu adalah ujung tombak pelaksanaan proses pembelajaran yang bermakna dan berpihak kepada peserta didik. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa kurikulum penggerak, sekolah penggerak itu dia berfokus berpihak kepada peserta didik dan harus menampilkan fungsinya. Dia paham betul bahwa dia sebagai seorang guru dia akan berperan ya, dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, dan dia juga akan mengetahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu menjadi dasar, menjadi acuannya untuk dia berperan. Dan memang bukan cuma guru juga, bisa juga, harus juga dengan kepala sekolah dan pengawas. Ya, seperti itu yang boleh saya jelaskan dalam materi ini, dan tentunya memang disadari masih banyak kekurangan, tetapi mari kita sebagai peserta, sebagai
guru sebagai kepala sekolah, mari kita bersama-sama meramu ya, menambahkan menu atau apa yang harus ditambahkan sehingga presentasi saya ini juga boleh bermanfaat dan boleh mempunyai suatu makna untuk saya sebagai kepala sekolah yang terpilih sebagai sekolah penggerak, ya, untuk boleh melakukannya lebih baik ke depan, ya, dengan masukan-masukan yang diberikan oleh teman-teman kepala sekolah yang hebat, ya, dari seluruh Indonesia. Ya, demikian untuk materi saya, dan saya kembalikan kepada Bapak Ibu untuk menambahkan akan supaya sempurnanya akan mungkin materi saya ini ya. Oke. Demikian dan terima kasih. Oke, ya demikian. Pak Rusti sepertinya Iya. mau menambahkan. Kepada Ibu apa namanya, Ibu Alce, terima kasih. Bu Alce sudah mempresentasikan tentang fungsi dan peran kepala sekolah, pengawas dan guru. Boleh ditampilkan lagi Bu Alce? Mungkin boleh ditampilkan lagi sebab tadi kan ada slide-slide yang halaman 2 sampai halaman berapa ya, halaman 5. Mungkin kita bisa cermati bersama ya. Ini kan dalam rangka apa namanya, supaya kita sebagai kepala sekolah memang benar-benar memiliki peran yang sangat besar sebagai komite pembelajaran dalam rangka menggerakkan kan, bagi sekolah penggerak. Kan ada halaman 2, halaman 3 sampai 4 saya lihat itu. Iya. Mungkin bisa. Oh iya. Udah. Oke. Mungkin sudah. Ya, jadi ini pada dasarnya tinggal bagaimana kita merefleksi bahwa sekolah penggerak itu akan dapat bergerak bersama-sama dan menuju pada pencapaian profil pelajar Pancasila yang sudah kita programkan dalam pembicaraan kita beberapa hari ini, sudah hari yang ke-9. Tetapi harus kembali kepada peran yang sungguh dan betul-betul serius, yang tentu di dalamnya adalah faktor motivasi, faktor tanggung jawab, faktor pemberian diri, kreativitas, inisiatif dari kepala sekolah ya dalam rangka menjalankan program sekolah penggerak ini. Ya. Nah, selain kepala sekolah juga kan peran ini juga tidak kalah pentingnya diinisiasi oleh guru dan pengawas. Artinya kita yang termasuk dalam komite pembelajaran ini harus benar-benar terpanggil, sebab kita tidak hanya sekedar menerima SK, surat keputusan bahwa kita adalah pelaksana program sekolah penggerak karena kepala sekolahnya. Kemudian kita tidak hanya membentuk komite pembelajaran, kita tidak hanya mengikuti kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang sudah hampir selesai, tetapi sebenarnya tanggung jawab yang lebih besar mengenai fungsi dan peran kita telah menanti di depan. Dan memang hari ini adalah hari yang sangat menentukan untuk keberlangsungan ya sekolah penggerak ke depan selama program pemerintah yang dalam rencana selama 3 tahun atau 4 tahun. Nah, yang jadi persoalan di sini adalah ketika kita memahami fungsi dan peran kita,
fungsi peran kepala sekolah apa, fungsi dan peran guru apa, fungsi dan peran sebagai pengawas apa. Jadi itu harus sudah jelas peran kita. Sebab terkadang jadi persoalan sama seperti saya ini, Bu. Kenapa saya ungkapkan ke ini? Karena begini, kan waktu pembentukan komite pembelajaran, saya telah mengirimkan file itu adalah pengawas bina, pengawas pembina. Tapi ternyata pengawas itu sudah umurnya sudah di atas 55. Sehingga diintervensi oleh dinas bahwa itu tidak karena usianya. Maka digantikan oleh pengawas lain yang lebih muda. Begitu. Nah, ketika pengawas itu sudah mengikuti, pengawas yang masuk dalam komite pembelajaran sudah mengikuti kegiatan BIMTEK, maka menimbulkan satu persoalan yang baru. Ketika dia datang, dia menyampaikan kata-kata yang sepertinya tidak mengenakkan bagi saya, si pengawas yang tidak ikut BIMTEK, yang tadinya usianya udah di atas, kemudian hari ini mereka bersama dengan kepala-kepala sekolah di kecamatan telah merencanakan, ya, di gugus merencanakan untuk menyusun kurikulum di masa pandemi, begitu. Dan saya memberikan menghadirkan perwakilan dari sekolah saya, dan memang mereka mengharapkan bahwa kurikulum itu harus dibuat. Nah, persoalan saya di sini adalah kita kan ini dipersiapkan untuk menyusun kurikulum untuk program sekolah penggerak, ya kan, kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tapi kita diharapkan lagi, memang itu sudah disampaikan oleh pengawas bina, walaupun bukan pengawas dalam komite, bahwa kita harus siapkan 2 kurikulum. Saya bilang, aduh, ini persoalan, itu kan, ini persoalan. Jadi hal-hal seperti ini memang ya semoga tidak akan terjadi kepada teman-teman yang lain. Bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Maka marilah tentu kita tetap memahami dengan cermat apa tugas dan peran kita. Tapi saya punya solusi terhadap persoalan ini. Jadi ketika dalam penyusunan kerangka dan kurikulum, saya akan menghadirkan tetap 2 pengawas. Pengawas satu yang sebagai pengawas dalam komite pembelajaran dan 1 pengawas pembina di gugus saya. Jadi biarlah supaya mereka berkolaborasi, kan sentralnya dan yang menentukan kan adalah kepala sekolah. Mungkin ini yang bisa saya berikan masukan, sekaligus juga ada perhatian dari kita ketika ada persoalan seperti itu kan bisa disikapi. Oke, demikian teman-teman, dikembalikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya sedikit menambahkan ya terakhir, karena saya lihat waktunya sudah 22 menit. Betul sekali Pak Rusti. Di komite pembelajaran ini ada guru, mungkin di situ ada guru kelas bawah, kelas atas, kemudian guru penjas, guru agama, ditambah lagi kepala sekolah dan pengawas yang diunjuk oleh Dinas Pendidikan sebagai komite pembelajaran pada sekolah penggerak. Keempat elemen ini, ketiga elemen ini, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, semuanya mendapatkan pelatihan seperti ini, pelatihan daring diklat komite pembelajaran, yang diharapkan ketiga elemen ini mampu berkolaborasi dalam menciptakan sekolah penggerak yang diinginkan. Yang saya takutkan di wilayah saya itu pengawas-pengawas kita memang belum siap dengan kemajuan sekolah-sekolah binaannya. Contohnya saja saya perhatiin sama dengan saya ini, mereka sedang melakukan diklat juga, dan sepertinya memang mereka tidak full ikut dalam kegiatan diklat tersebut.
Jadi yang saya takutkan nanti di lapangan mereka sepenuhnya mengharapkan kita yang kerja, sementara menurut prosedur mereka itu juga komite pembelajaran yang berperan, yang berfungsi dan berperan dalam menciptakan kurikulum sekolah penggerak ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Alte untuk merangkul kegiatan ini. Ya, terima kasih untuk kedua kepala sekolah yang hebat, ya, yang sudah menanggapi bahkan menceritakan bagaimana hal yang dialami di dalam perjalanan kehidupannya dalam kegiatan sehari-hari yang memang sedang. Memang menurut saya memang juga saya juga setelah selesai dengan kegiatan yang lalu itu diklat komite, dan waktu itu pengawas juga ikut, dia pengawas datang ke sekolah saya dan langsung mengatakan, oh harus siap 2 kurikulum. Nah, ya seperti itu. Ya saya juga terhentak dan saya berkata, aduh ya puji Tuhan diusahakan. Tetapi saya kan belum masuk, belum mengalami seperti yang mereka alami, ya. Jadi saya pada waktu itu merespon, ya baik Bu, ya. Tetapi saya juga akan apabila nanti membuat kurikulum, ya sama seperti Pak Rusdi tadi, mungkin ya saya juga akan menentukan sikap saya karena saya sudah belajar, sudah memahami ya materi-materi yang ada, ya saya mau akan membuat kurikulum, ya. Di sini saya akan membuat kurikulum berdasarkan sesuai dengan sekolah penggerak, karena memang sudah diharuskan juga untuk itu buat kita semua kan, ya. Untuk itu baik tentunya marilah lewat kegiatan ini, mari kita bersama-sama kita akan mencari solusi yang baik tentunya. Kita berdoa supaya apa yang diamanatkan bagi kita untuk kita sebagai sekolah penggerak ke depan akan bisa diterima, dan yang miscommunication yang terjadi selama ini akan terpecahkan, akan ada solusi yang baik, ya. Kita berdoa supaya semua akan terlaksana dengan baik, dan tentunya kita mengarah pada pendidikan yang ada di Indonesia, ya, ke depan untuk anak didik kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, dikembalikan kepada Pak Ari, ya.